Halo semuanya, video ini adalah bagian kedua dari seri How to Talk So Kids Will Listen and Listen So Kids Will Talk, atau bagaimana cara berbicara supaya anak mendengarkan dan mendengarkan supaya anak berbicara. Di video yang pertama, kita sudah membahas mengenai cara untuk membantu anak-anak menghadapi perasaan mereka. Jika belum nonton, bisa klik link di atas layar atau di bagian deskripsi. Jika Anda adalah orang tua yang memiliki anak, terutama yang berusia 12 tahun ke bawah, pastikan Anda menonton video ini sampai selesai ya. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya juga. Dalam buku yang berjudul How to Talk So Kids Will Listen and Listen So Kids Will Talk, atau bagaimana cara berbicara supaya anak mendengarkan dan mendengarkan supaya anak berbicara, yang ditulis oleh Adele Faber dan Elaine Maslish, dituliskan berbagai tips yang praktikal dan berdasarkan pembuktian pengalaman langsung mengenai cara menghadapi anak-anak supaya kita menjadi orang tua yang lebih baik. Bagian kedua. Pada bagian ini fokusnya adalah untuk menjalin kerjasama dengan anak kita. Secara umum, kita sebagai orang tua menginginkan anak kita berlaku bersih, rapi, sopan, dan teratur. Namun, seringkali anak kita tidak memiliki keinginan yang sama dengan kita. Pada akhirnya, ini memposisikan kita sebagai musuh dari anak kita. Beberapa metode yang salah yang seringkali kita lakukan untuk membuat anak kita melakukan keinginan kita, misalnya sebagai berikut beserta contohnya. 1. Menyalahkan dan menuduh. Contohnya, kenapa kamu selalu mengotori lantai? Berapa kali sudah ibu bilang untuk cuci tangan sebelum makan? Kamu ini tidak pernah mendengarkan. 2. Mengkarakterisasi. Di luar panas banget, kenapa kamu malah pakai jaket tebal? Bodohnya kamu. Biar ayah yang perbaiki mainan kamu kan gak terampil. Lihat makanan kamu tumpah kemana-mana, jorok kamu. 3. Mengancam. Coba sekali lagi kamu lompat-lompat di kasur, ibu jewer kamu. Kalau kamu belum selesai makan 5 menit lagi, kita tinggalkan kamu di rumah. 4. Memerintah. Beresin kamar kamu sekarang juga. Bantu bawakan tas ibu ini, cepetan. 5. Mengajar dan menceramahi. Jangan jadi anak yang gak sopan. Kalau ada orang yang lebih tua, kamu harus hormati, kasih salam, cium tangan. Kalau kamu sopan, orang akan suka dengan kamu. 6. Memberi peringatan. Awas, nanti tangan kamu kebakar apinya. Jangan manjat, nanti kamu jatuh. Pakai jaketnya, nanti kamu bisa pilek. 7. Memberikan pernyataan pengorbanan. Kamu mau buat mama sakit? Tunggu nanti kamu punya anak, biar kamu rasain capeknya bunda. 8. Membandingkan. Kenapa kamu gak bisa kayak kakak kamu tuh, bisa ngerjain PR-nya cepet? Lihat tuh teman kamu, si Ahmad, tulisannya bagus. Kenapa kamu gak bisa? 9. Sarkasme. Maju aja terus lebih dekat ke TV-nya, tempelin matanya sekalian ke layar supaya makin jelas gambarnya. Oh, kayak gini tulisan kamu. Pasti guru kamu harus ahli sandi rumput ya, supaya bisa baca tulisan kamu. 10. Meramalkan. Kamu bohong ya sama mama. Kalau kamu begini, nanti kalau kamu besar jadi pembohong kamu ya. Kamu gak pernah mau kasih teman kamu untuk main mainan kamu. Lihat aja nanti, gak ada yang mau main lagi sama kamu. Dari metode-metode tadi, mungkin ada beberapa yang kita pikir sudah benar untuk dilakukan. Masalahnya, semuanya menimbulkan perasaan bersalah atau tidak enak pada anak. Jadi, apa solusinya dong?
Berikut ini adalah 5 cara untuk menjalin kerjasama dengan anak Anda tanpa meninggalkan perasaan tidak enak bagi si anak. 1. Gambarkan atau jelaskan. Jelaskan apa yang kamu lihat atau gambarkan masalahnya. Contoh yang salah. Kamu kok gak bertanggung jawab? Kamu nyalain keran, tapi selalu lupa nutup. Kamu mau rumah kita banjir? Dalam contoh ini, susah bagi anak untuk melakukan apa yang harusnya dilakukan kalau orang tua menyalahkannya. Contoh yang benar. Ibnu, air di bak sudah mulai penuh dan hampir tumpah. Anak akan lebih mudah untuk melihat masalahnya jika kita menjelaskan atau menggambarkannya. Contoh lain. Contoh yang salah. Berapa kali ayah mesti bilang untuk matikan lampu di kamar mandi setelah kamu pakai? Contoh yang benar. Lampu di kamar mandi masih nyala. Hanya dengan menyampaikan apa yang kita lihat, anak-anak akan tahu dengan sendirinya hal yang benar yang seharusnya dilakukan. 2. Berikan informasi. Contoh yang salah. Jorok banget kamu, kulit jeruk ditaruh di atas kasur. Contoh yang benar. Kulit jeruk tempatnya di bak sampah. Dalam contoh ini, memberikan informasi lebih bisa diterima dibandingkan tuduhan. Contoh lain. Contoh yang salah. Kalau kamu gambar-gambar di tembok lagi, ibu gebukin kamu. Contoh yang benar. Tembok bukan buat gambar-gambar. Kalau mau gambar, pakai kertas. Dengan memberikan informasi saja, anak-anak biasanya tahu dengan sendirinya apa yang seharusnya dilakukan. 3. Sampaikan dengan satu kata. Contoh yang salah. Kalian ini sudah ibu bilang dari tadi buat segera ganti baju tidur. Padahal tadi sudah janji kalau habis nonton TV bakalan langsung ganti baju tidur. Tapi kok ini malah gak ada yang nurut. Contoh yang benar. Anak-anak, piyama. Dalam hal ini lebih sedikit kata, maknanya justru lebih banyak. Contoh yang salah. Coba lihat, kamu pergi keluar tapi ninggalin bekal kamu. Mungkin kamu bakal ninggalin kepala kamu juga kalau nggak nempel ke badan kamu ya. Contoh yang benar. Linda, bekal kamu. Anak-anak tidak suka mendengar ceramah dan penjelasan panjang. Bagi mereka, makin pendek peringatannya, makin baik. 4. Sampaikan perasaan kita. Contoh yang salah. Stop, kamu bikin ribet aja. Contoh yang benar. Ayah nggak suka kalau kamu tarik-tarik baju ayah. Anak-anak lebih suka mendengar perasaan jujur dari orang tuanya. Dengan menyatakan perasaan kita bisa menyampaikan apa yang kita inginkan tanpa menyakiti perasaan anak. Contoh lain. Contoh yang salah. Kamu nggak sopan motong pembicaraan orang tua. Contoh yang benar. Ibu merasa kesal ketika mulai bicara tapi nggak dikasih kesempatan untuk selesaiin. Lebih mudah bagi anak untuk bekerja sama dengan kita ketika kita hanya menyatakan perasaan kita atau amarah kita tanpa menyerang orang lain atau dirinya. 5. Tuliskan catatan. Kadang apa yang kita katakan bisa kalah efektif dibandingkan dengan tulisan. Beberapa contohnya misalnya, tempel tulisan di depan TV. Sebelum kamu nyalain TV, coba pikir apakah PR sudah dikerjakan. Tulis pesan, rapikan mainan setelah selesai main. Di kertas, lalu lipat jadi pesawat kertas. Lalu terbangkan ke anak kita yang sedang main, misalnya dengan teman-temannya. Meskipun tidak bisa membaca, mereka pasti akan datang ke kita, lalu tanya apa tulisannya. Kita hanya perlu bacakan, dan seharusnya mereka mengerti. Nah, itu dia 5 cara untuk menjalin kerjasama dengan anak kita tanpa meninggalkan perasaan tidak enak bagi si anak. Saya ulangi ya.
1. Gambarkan atau jelaskan yang kita lihat atau masalahnya. 2. Berikan informasi. 3. Sampaikan dengan satu kata. 4. Sampaikan perasaan kita. 5. Tuliskan catatan. Bagian ketiga. Di bagian ini kita akan belajar mengenai alternatif hukuman untuk anak. Tapi kita akan belajar mengenai hal ini di video selanjutnya minggu depan ya. Jadi, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya supaya nggak kelewatan. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk share video ini ke pasangan kita atau orang tua lain yang bisa mengambil manfaatnya ya. Salam langkah maju dan sampai jumpa di video selanjutnya.